Baik, izin share screen. Baik, saya buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan materi mengenai alkohol, alkena, dan aromatik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Ainla Febrianti dengan NIM 21130911002. Dan rekan saya yang pertama ada Diajeng Putri Ayu Rahayu dengan NIM 21130911004. Rekan saya yang kedua ada Nikoma Mila Febiari dengan NIM 21130911011. Dan rekan saya yang terakhir ada Gusti Bagus Anam Putrawan dengan NIM 2113091 dan 014. Untuk materi pertama yaitu mengenai alkohol akan dibawakan oleh Diajeng. Untuk Diajeng, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alkohol. Alkohol berasal dari senyawa kimia hidrokarbon yang terdiri dari dua atom, yaitu karbon dan hidrogen. Alkohol adalah turunan sederhana dengan rumus kimia C2H6O. Formulanya dapat juga ditulis sebagai CH3, CH2OH, atau C2H5OH, dan sering disingkat dengan ETOH. Alkohol adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi OH atau gugus hidroksi. Rumus umumnya adalah ROH. Alkohol dengan mudah larut dalam air dengan titik didih yang tergolong tinggi. Hal itu disebabkan adanya ikatan hidrogen. Berdasarkan letak gugus hidroksinya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis, yakni alkohol primer, sekunder, dan tersier. Next slide. Jenis-jenis alkohol. Jenis-jenis alkohol dibedakan menjadi dua, tergantung dari kandungan OH-nya, yaitu yang pertama, berdasarkan letak terikatnya gugus OH dibagi menjadi 3 jenis alkohol. Yang pertama, alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain. Yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lain. Kemudian ada alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH terletak pada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Yang kedua, berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat dibagi menjadi 3, yakni alkohol monovalen, alkohol diavalen, dan alkohol polivalen. Alkohol monovalen adalah alkohol yang hanya memiliki satu gugus OH. Alkohol diavalen adalah alkohol yang memiliki 2 gugus OH, dan alkohol polivalen adalah alkohol yang memiliki lebih dari 2 gugus OH. Next. Sifat alkohol. Sifat alkohol biasanya disebabkan oleh gugus fungsinya. Itu tandanya setiap senyawa fungsinya juga berbeda-beda. Sifat alkohol dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Sifat fisis. Yang pertama yaitu sifat fisis. Alkohol bersifat lebih polar karena adanya gugus OH, sehingga dapat larut dalam air dan pelarut-larut organik lainnya. Tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya. Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia alkohol yakni alkohol mudah bereaksi dengan senyawa lain. Hal ini karena gugus OH pada alkohol yang cukup reaktif. Next. Manfaat alkohol. Alkohol merupakan senyawa karbon yang sering ditemukan dalam kehidupan sekitar kita. Bentuk dan fungsinya pun beraneka ragam, dari pengobatan hingga bahan bakar.
Berikut yaitu manfaat alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, metanol berfungsi sebagai materi pembuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. Selain itu, metanol bisa digunakan sebagai pelarut ekstraksi. Yang kedua, etanol dapat dimanfaatkan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. Yang ketiga, etilen glikol adalah salah satu jenis alkohol yang memiliki manfaat sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Yang keempat ada gliserol yang berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Next slide. Dampak alkohol. Selain memiliki banyak manfaat, alkohol juga memiliki dampak terhadap lingkungan sebagai bentuk turunan dari sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Reaksi-reaksi yang ditimbulkan dari alkohol yaitu: yang pertama, alkohol memiliki reaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Reaksi tersebut terjadi melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus OH dengan logam Na atau K yang menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, substitusi gugus OH dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SuCl2. Adapun reaksi dengan I dan Br membutuhkan bantuan H2SO4 pekat. Yang ketiga, mengalami reaksi eksterisitasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. Yang keempat, alkohol dapat bereaksi dengan halogen atau H2 melalui reaksi substitusi radikal. Yang kelima, alkohol memiliki kemampuan untuk mengalami eliminasi, menghasilkan alkena pada suhu 1800 atau ether pada suhu 1300 derajat. Yang keenam, alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Yang terakhir, adanya pengaruh reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan keton. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Diajeng atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai alkena akan dibawakan oleh Mila. Untuk Mila dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alkena. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua antara atom dan karbon. Adapun rumus dari alkena yaitu CnH2n, di mana alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Rumus umum alkena adalah CnH2n-2, di mana dia memiliki isomer 2 senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada sifat fisika. Sifat fisika dari alkena yaitu sedikit larut dalam air yang memiliki massa jenis lebih kecil dari 1 dan titik didih bertambah tinggi dengan meningkatkan jumlah atom C. Yang ketiga yaitu ada reaksi adisi dari alkena. Reaksi adisi dari alkena yaitu reaksi penggabungan antara 2 atau lebih molekul yang membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Nah, reaksi ini merupakan reaksi karakteristik dari senyawa yang tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Setelah mengalami reaksi adisi, alkena akan berubah menjadi senyawa jenuh alkana. Yang terakhir ada tata nama dari alkena, di mana tata nama dari alkena ini diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan jumlah atom karbon yang sama, di mana dengan mengganti akhiran ana menjadi ena, itu merupakan atom karbon yang berikatan rangkap yang diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mila atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya ada aromatik akan dijelaskan oleh Anom. Untuk Anom, waktu dan tempat dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan menuliskan aromatik. Sebelumnya saya ke foto tempatnya. Mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera agar bisa memperlancar jalannya presentasi. Di sini pengertian senyawa aromatik adalah benzena atau senyawa yang sifat kimianya menyerupai benzena. Suatu senyawa aromatik mengandung otak relokasi lokal yang membentuk cincin. Banyaknya elektron P yang terlibat dalam orbital di lokal harus tunduk pada rumus Huckel. Next. Baiklah, yang berikutnya sini saya akan menjelaskan sifat-sifat aromatik. Yang pertama yaitu sifat fisiknya. Di mana sifat fisik dari aromatik yaitu yang pertama, zat cair tidak berwarna. Yang kedua, memiliki bau yang khas. Yang ketiga, mudah menguap. Yang keempat, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetrachlorometana. Yang kelima, titik lelehnya yaitu 5,5 derajat Celcius. Yang keenam, titik dingginya yaitu 80,1 derajat Celcius. Yang ketujuh, densitas 0,88. Yang kedelapan, senyawanya berupa senyawa lingkar atau siklis. Yang kesembilan, terjadi resonansi atau pergerakan elektron di dalam molekul. Yang 10, terjadi delokalisasi elektron pada struktur benzena. Yang ke-11, mempunyai aroma yang khas. Yang berikutnya yaitu ada sifat kimianya, yaitu yang pertama yaitu bersifat karsinogenik atau racun. Yang kedua, merupakan senyawa non-polar. Yang ketiga, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar dan menghasilkan banyak tenaga. Yang keempat, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Kita untuk mengetahui berapa reaksi substitusi pada benzena. Walaupun sukar diadisi, tapi benzena masih dapat diadisi dengan katalis yang tepat. Ya, misalkan adisi dengan hidrogen dengan katalis Ni+PT halus. Atau ada adisi dengan C12 atau Br2 di bawah sinar matahari. Yang keenam, yaitu sukar dioksidasi dengan senyawa oksidator seperti KMnO4, K2CR2O7, dan yang lain-lain. Yang tujuh, reaksi pada benzena harus menggunakan katalis karena kestabilan molekul benzena. Okay, next. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan jenis senyawa aromatik dan kegunaannya. Jenis senyawa aromatik ada 6, yaitu yang pertama benzaldehida yang digunakan sebagai zat pengawet serta bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang khas. Yang kedua, metil salisilat yang digunakan untuk bahan utama obat gosok atau minyak angin. Yang ketiga, ada asam salisilat yang digunakan untuk anti jamur pada bedak dan salin untuk mengobati penyakit kulit. Yang keempat, ada benzoat yang digunakan untuk membuat makanan industri. Yang kelima, ada turunnya yang digunakan untuk bahan peledak. Yang keenam, ada asam tereftalat yang digunakan untuk membuat indikator lain, zat warna, obat-obatan, dan lain-lain. Sekian yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anong untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri akan saya bacakan sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bawakan yaitu alkohol berasal dari senyawa kimia hidrokarbon yang terdiri dari 2 atom yaitu karbon C dan hidrogen H. Alkohol adalah turunan sederhana dengan rumus kimia C2H6O. Sifat alkohol biasanya disebabkan oleh gugus fungsinya. Itu tandanya setiap senyawa turunan alkana pasti memiliki karakteristik dari sifat yang berbeda. Karena gugus fungsinya juga berbeda-beda. Sifat alkohol dibedakan menjadi 2 berdasarkan sifat dan kimianya.
Selanjutnya ada alkena adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua antara atom dan karbon. Nah, selanjutnya ada senyawa aromatik adalah bensena atau senyawa yang sifat kimianya menyerupai dengan bensena. Baik, sekianlah pemaparannya materi yang dapat kelompok kami berikan. Untuk itu, sebelumnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, dan jika ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat diskusi grup ataupun bisa melalui chat pribadi. Untuk itu saya tutup dengan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih untuk Bapak dan rekan-rekan yang telah menyaksikan video kita. Terima kasih.